Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Wulandari, NIM 32322110003. Saya dari Prodi Teknik Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai etika Pancasila. Pertama, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya adat istiadat, kepribadian, dan cara berpikir. Secara umum, etika merupakan gagasan filosofi tentang segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam tingkah laku manusia. Saat ini, orang sering mencampur adukan istilah etika dan etiket. Padahal, jika dilihat lagi, keduanya memiliki makna yang berbeda. Etika sebagian besar mengacu pada filsafat, moral merupakan studi kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan, etiket tertuju kepada setiap kepribadian dalam berhubungan dengan manusia lainnya dan bersifat relatif. Kutipan Abimanyu 2021. Ada tingkatan atau tujuan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu yang pertama, memberikan prinsip moralitas bagi seluruh elemen bangsa dalam pemenuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspeknya. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan berbangsa dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi fondasi bagi penerapan setiap nilai etika dan moral dalam kehidupan. Kutipan Adha dan Susanto 2020. Jika ditarik garis besarnya, etika dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah etika umum, di mana etika yang membahas tentang prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, di mana etika ini membahas prinsip yang berhubungan dengan perspektif kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun makhluk sosial. Kutipan Abimanyu 2021. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, dan sila adalah dasar. Jadi, Pancasila mewakili 5 prinsip dasar yang harus dihormati dan dipraktikkan. Pancasila sebagai dasar negara erat kaitannya dengan pola hidup masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap amanat Pancasila saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Sebagai sistem etika, Pancasila bertujuan untuk mengembangkan dimensi moral agar setiap individu mampu menampilkan sikap spiritual dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila dan etika merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu kesatuan di mana saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar, di mana nilai ini bersifat abstrak, umum, dan tidak terikat pada ruang ataupun waktu. Nilai dasar ini berisi tentang cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Yang kedua adalah nilai instrumen. Nilai ini sebagai realisasi dari nilai dasar. Isinya belum kasat mata sepenuhnya apabila tidak bisa disusun serta diukur kedudukannya dengan jelas. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai ini mengandung bagaimana masyarakat mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai yang akan dijelaskan ialah yang pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu kepribadian dapat dikatakan baik ketika tidak bertolak belakang dengan nilai dan hukum pencipta. Ketika nilai ketuhanan ini bertolak belakang maupun ditinggalkan, maka otomatis dapat memunculkan hal yang tidak baik di dalam diri. Hal ini dikarenakan pribadi seseorang dan nilai ketuhanan sendiri saling berkaitan erat. Dalam nilai ini terkandung hal-hal toleransi, kepercayaan, ketaatan, dan nilai keagamaan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Ketika kepribadian dan nilai kemanusiaan keduanya serasi serta tidak bertolak belakang, maka nilai tersebut benar dan konsekuensinya dapat menimbulkan kesadaran dalam diri tentang nilai manusiawi. Dalam nilai ini terkandung pikiran tentang kesetaraan seperti kesamaan derajat sebagai manusia dan sama akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat. Dengan menjalankan nilai ini, maka seorang mampu untuk melaksanakan suatu hal dengan bekerja sama, saling tolong-menolong, dan tidak bersikap semena-mena. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Pada nilai persatuan ini memperlihatkan kepribadian yang rela berkorban, cinta tanah air, dan rasa bangga terhadap negara. Keserasian antara nilai persatuan dan kepribadian akan menghindari seseorang dari sikap egoisme atau sikap mementingkan diri sendiri. Ketika nilai ini dapat dijalankan dengan baik, maka kerukunan dalam masyarakat akan tercipta dan perpecahan pun dapat dihindari. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dalam nilai ini terkandung kehidupan demokrasi, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Kepribadian yang ditonjolkan dalam nilai kerakyatan yaitu menghargai pendapat, bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama, dan mengetahui bahwa kewajiban dan kedudukan setiap orang itu sama. Contoh kasus yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat seperti kegiatan pemilu. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai yang terakhir ini memiliki arti bahwa warga berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum, politik,
ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kepribadian seseorang dalam nilai ini berdasar pada kesamarataan yang digambarkan dalam sikap adil terhadap sesama, kekeluargaan, dan sikap gotong royong. Kutipan Sulistiani Putri 2020. Bagi masyarakat Indonesia, seharusnya berperilaku tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada sehingga lebih bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.